Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kesalahan yang kelihatannya benar. Seorang pengkhotbah itu pemberita kebenaran. Jika memberitakan apa yang salah, tentu akan menyesatkan. Sebaiknya jika kita tidak tahu kebenarannya, janganlah sok tahu. Artinya, jika Alkitab tidak katakan, jangan kita mengarang ceritanya atau membuat kebenaran sendiri. Memang ayat firman Tuhan, jika Tuhan singkapkan, bisa berarti sangat banyak atau bermakna banyak kebenarannya. Tetapi seringkali seorang hamba Tuhan, dia tafsirkan dengan logikanya sendiri atau asumsinya. Dan ini adalah suatu kesalahan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. 3 contoh kesalahan ayat yang disalahartikan kebenarannya. Yang pertama, tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan mengatakan demikian, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan karena mengandung darah. Dan kalau ditarik benang merah mengacu kepada darah Yesus, kelihatannya benar tetapi tafsirannya salah. Ini kebenarannya. Alkitab katakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Alkitab tidak katakan Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Beda artinya secara bahasa Indonesia. Jadi, Alkitab katakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tuhan melihat siapa orang yang memberi persembahan. Habel. Siapa Habel? Habel adalah orang yang benar. Dan Kain adalah orang yang jahat. Kain sebagai petani, bawa hasil tani. Habel sebagai peternak, bawa hasil ternak. Tuhan tidak menerima persembahan dari apa yang kita tidak punya atau apa yang tidak ada dari kita. Jadi jelas kebenarannya. Tuhan mengindahkan Habel karena Habel adalah orang benar, bukan karena mempersembahkan korban yang ada darah. Dan hal yang lain, Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel karena Habel memberikan korban persembahan yang lebih baik daripada Kain. Di sini ada kata anak sulung, kambing dombanya, lemak-lemaknya, gemuk. Itu yang terbaik yang Habel berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Yang kedua, tentang perumpamaan Samaria. Lukas 10 ayat 30. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dalam cerita perumpamaan Samaria, seorang hamba Tuhan juga katakan mereka akan bertugas di bait Allah. Memang latar belakangnya jika orang yang sekarat itu meninggal dan menjadi mayat, dan mereka kalau bersentuhan dengan mayat akan menjadi najis dan harus menguduskan diri 7 hari lamanya. Ini kebenarannya. Dari kata turun, Yerusalem di atas gunung, Yeriko di bawah gunung. Mau tugas atau selesai tugas, ini yang Tuhan singkapkan. Yang jelas mereka sudah selesai tugas. Mereka mau kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Siapa imam, siapa Lewi? Itulah pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan mereka yang disebut orang Kristen tidak peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan, tidak punya kasih kepada orang yang sekarat, takut mati, takut dirampok. Ya, begitulah kira-kira. Yang ketiga, cerita tentang Gideon, pasukan Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 5 dan 6. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air.
Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang pasukan Gideon itu seperti ini, yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Jika musuh menyerang, tidak dapat melihat karena matanya fokus ke dalam air. Ini tidak ada hubungan dalam seleksi pasukan pilihan Tuhan. Kebenarannya adalah demikian. Berlutut sudah berbicara penyembahan. Seperti anjing menjilat sama artinya dengan proskuneo, penyembahan. Baal adalah dewa Kanaan. Ciri-cirinya menjamin kesuburan. Salah satunya dewa mata air. Mereka ada di dekat mata air Harod. Jadi bangsa Israel masih hormat sama Baal. Mesbah Baal sudah diruntuhkan oleh Gideon, tetapi Baal masih menguasai kehidupan mereka. Kebenarannya adalah hati mereka masih bercabang dua, mendua hati. Inilah kebenaran yang Tuhan singkapkan. Jadi sebagai hamba Tuhan, janganlah kita menyampaikan firman Tuhan dengan logika, asumsi, tafsiran kita sendiri yang akhirnya menjadi kebenaran diri sendiri. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan menyingkapkan kebenarannya, sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar melalui hikmat dan pewahyuannya. Back to the Bible.